ya. Jadi saya harap nanti setelah materi ini, nanti teman-teman, slotkan waktu ya sekitar, ya setengah jam lah ya, 15 menit atau sampai setengah jam itu tinggal baca materi kemarin yang sudah saya share di platform ini. Itu nanti ada kaitannya dengan mata ajar atau dengan bahan ajar pada pertemuan kali ini. Seperti penggunaan, tabel periodik, kemudian yang mana sih yang nomor massa, nomor atom, kemudian mana sih simbol unsur. Nah, itu semua ada di pertemuan sebelumnya, di materi yang sudah saya share. Oke, jadi kaitan-kaitannya itu nanti kita bahas di pertemuan keempat ini sampai ke pertemuan-pertemuan akhir, ya. Jadi pertemuan kedua kemarin itu pertemuan penting karena penggunaan di tabel periodik, penggunaan tabel periodiknya. Sama ada penamaan senyawa juga, kemudian di situ ada juga yang berkaitan dengan pengetahuan kalian tuh tentang jurusan prodi kalian, teknik elektro itu masalah sinar alfa, gamma sama beta. Di situ ada ya, ada dijelaskan di situ. Jadi kok bisa sih ini ada sinar ini? Nah, itu ada sejarah. Kita masuk ke materi hari ini, yaitu bahan yang kajian yang kita ini agak banyak ya. Jadi kalau teman-teman lambat nyatat, di screenshot aja. Saran saya di screenshot aja. Nanti tinggal dicatat di waktu-waktu senggang ya. Karena ini materi kita agak banyak, nggak bisa saya rangkum sedikit secepat mungkin. Ini udah maksimal banget ini, sehingga sebentar ya, anak saya mau masuk, bentar. Oke, anak saya ntar kalau masuk barabe. Jadi itu tuh karena materinya banyak, jadi teman-teman tinggal di screenshot aja kalau nggak sempat nyatat. Oke, yang pertama itu kita lihat nih. Nah, di sini ada reaksi kan ya? Ada reaksi. Oh, ngomong-ngomong ini kelihatan kan yang saya share? Kelihatan kan? Reaksi C2H5. Kelihatan, Pak. Ya, sip. Nah, jadi di sini ada reaksi. Biasa kalau namanya kimia kan selalu ada reaksi ya, rumus senyawa gitu kan, reaksi. Nah, jadi tiba-tiba, reaksi lagi. Ya nggak apa-apa. Reaksinya gampang ya kok ini. Jadi ini ada suatu reaksi antara etanol, ya. Etanol itu rumus kimianya C2H5OH. C2H5OH, bentar, ini laser point. Nah, ini etanol yang ini, C2H5OH, kemudian direaksikan dengan oksigen, atau istilahnya dibakar. Ya, dibakar. Jadi etanol ini dibakar. Sehingga nanti menghasilkan gas karbon dioksida sama uap air, H2O. Nah, yang sebelah kiri ini disebut dengan reaksi. Berarti reaksi di sini adalah etanol dengan oksigen. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil reaksi. Hasil reaksinya itu produk yang dihasilkan, yaitu CO2 dan H2O. Nah, kemudian biasa kalau di kimia itu ditanya, atau misalnya nanti itu ditanya kalau nanti di praktikum, kira-kira berapa banyak ya oksigen yang diperlukan untuk membakar etanol ini yang sebanyak 20 gram etanol. Nah, kira-kira berapa banyak tuh oksigen yang diperlukan? Kemudian kira-kira berapa banyak hasil reaksinya? CO2 dengan H2O-nya, uap airnya. Nah, itu biasa seperti itu kan pertanyaannya. Nah, cara menjawabnya itu agak sedikit ribet, tetapi kita harus memegang dasarnya. Ya, dasar-dasar penyelesaian permasalahan di teknik di kimia. Pertama, kita perlu yang namanya data kuantitatif, ya. Data kuantitatif dari zat reaksi dan hasil reaksi. Jadi data kuantitatif itu data yang dapat diukur. Misalnya massa, kemudian berat molekulnya, kemudian densitasnya, volatilnya, tingkat kemampuan penguapannya, kemudian contoh yang lain itu kekentalannya, dan lain-lain. Itu semua data-data kuantitatif, atau istilah di dalam industri itu data properties dari suatu senyawa, ya istilahnya. Jadi kita perlu data-data kuantitatif atau data properties dari zat
reaksi maupun hasil. Itu dulu yang kita sediakan. Nah, setelah kita sediakan, baru kita gabungkan data zat reaksi sama hasil reaksi tersebut. Kita gabungkan jadi satu di dalam suatu perhitungan matematis, sehingga nanti akan menghasilkan hasil yang kita inginkan atau bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, metode ini disebut dengan stoichiometry. Ya, jadi stoichiometry itu model matematis perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dari reaksi tersebut, baik itu dari zat reaksi maupun hasil reaksi. Nah, stoichiometry ini dasarnya itu dari hukum kimia dasar perhitungannya, hukum kimia dasar. Nah, jadi kalau kita sudah dapat ini, kita pegang dulu hukum kimia dasar. Kita pegang dulu asasnya, kemudian kita masukkan ke dalam stoichiometry. Di stoichiometry ini kita perlu yang namanya data kuantitatif. Itu ceritanya. Ya. Nah, ini hukum yang pertama, hukum kimia dasar. Ya, aku tahu hukum dasar kimia. Ya, sama aja dasar kimia atau kimia dasar sama. Nah, hukum pertama ada hukum Lavoisier. Ini adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini berbunyi ada dua konsep. Ya, yang pertama adalah dalam reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu adalah sama. Jadi massa zat reaktan dan hasil reaksi itu sama masanya. Berarti beratnya, masanya. Nah, kemudian yang kedua adalah materi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, sehingga dia tidak bisa diciptakan tuh tiba-tiba muncul senyawa, misalnya gini, air itu tiba-tiba muncul sulfur di dalamnya. Bukan H2O lagi, tapi misalnya H2OS misalnya, atau H2SO. Nah, tiba-tiba, tapi bahan bakunya adalah cuma hidrogen sama oksigen. Itu nggak mungkin. Pasti di dalam bahan bakunya pasti ada sulfurnya. Pasti. Nah, itu yang maksud dari teori konsep yang kedua. Nah, contoh dari hukum Lavoisier ini adalah ini contoh-contohnya. Bagaimana dengan karat besi? Apakah berat awal besi itu sama dengan berat besi ketika dia sudah berkarat? Jadi misalnya kita beli besi itu beratnya kita timbang sekitar 100 gram, kemudian kita biarkan di tanah selama 3 sampai 4 tahun sampai berkarat parah, kemudian kita timbang tiba-tiba dia berkurang beratnya. Kok nggak 100 lagi, tapi kok jadi 80? Kemana nih sisanya? Nah, sisanya itu harus ada, pasti ada. Sisanya nanti kita cari, apakah ada di tanah atau ada di udara. Ya, jadi itu. Jadi berat yang input sama output atau berat awal sama akhir itu harus sama. Kalau kurang, berarti ada yang hilang di situ. Yang hilangnya kemana? Bisa ke tanah, bisa ke udara, bisa ke air. Ya, macam-macam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan pembakaran kertas. Apakah berat kertas itu sama beratnya dengan ketika hasil pembakaran? Nah, kita punya buku itu kita timbang, beratnya sekitar 5 gram misalnya. Kemudian kita bakar, dapat abu. Abunya itu kita timbang, loh, kok nggak 5 gram? Kok cuma 0,9 gram aja? Ya sisanya kemana? Sisanya macam-macam tuh. Ya, kemana? Ada jadi gas, ada jadi uap air, ada jadi abunya, padatannya, ada jadi cahaya, ada energi panas, macam-macam. Nah, sehingga contoh itu bisa dilihat dari sini. Suatu senyawa propan, gas propan, ketika ini dibakar, dia menghasilkan karbon dioksida sama air. Pasti itu yang terlihat. Ya. Tetapi kalau kita hitung masanya, itu pasti kurang. Karena apa? Karena ada menimbulkan yang namanya panas dan cahaya. Nah, sehingga yang panas sama cahaya ini harus kita hitung. Sehingga input sama dengan output. Sama seperti kayu yang kita bakar, berarti hasilnya pembakaran ini apa? Ada yang berupa jadi gas metannya ada, kemudian padatannya ada, uap airnya ada,
Itu yang kelihatan, yang tampak. Tapi yang tidak tampak apa? Cahaya sama panas, energi panasnya. Nah, itu harus kita hitung. Ya, itu harus kita hitung. Itu konsep pertama. Nah, kemudian konsep kedua, atau hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah hukum Proust, yaitu hukum perbandingan tetap. Nah, hukum perbandingan tetap ini berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi, maksudnya dari hukum yang kedua ini adalah ketika suatu senyawa itu direaksikan, maka hasilnya itu komponennya itu sama. Contoh, oksigen direaksikan dengan 2 mol air, 2 mol hidrogen, menghasilkan air. Nah, ini 1P berarti kan hidrogen nih, punyanya hidrogen. Hidrogen ini ada berapa? Ada satu. Nah, ada 2 kan? Sama. Kemudian oksigen yang ini itu sama, ada di sini juga di produk. Nah, ini maksudnya tertentu dan tetap. Tertentu itu adalah dia tertentu sesuai dengan bahan bakunya, tapi hasilnya tetap. Nah, itu konsepnya. Contohnya seperti ini, contohnya. Ketika air direaksikan dengan hidrogen, ketika oksigen direaksikan dengan hidrogen, itu menghasilkan air. Misalnya nih masanya itu 10 gram oksigen, kemudian kita tambahkan sebanyak 0,125 gram hidrogen, totalnya adalah sama. Hukum pertama adalah hukum Lavoisier. Massa awal sama dengan massa akhir. Berarti tinggal kita tambahkan 10 ditambah 0,125 berapa? 10,125 gram. Nah, ini hukum pertama. Hukum kedua, hukum Proust adalah perbandingan. Perbandingannya tertentu dan tetap. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Caranya adalah di sini. Ini 10,125 ya. Ketika kita buat perbandingannya itu adalah 80 oksigen, kemudian 1 hidrogen perbandingannya. Sehingga totalnya 81. Sama, 81. Tinggal kita tambah ya, perbandingannya. Kemudian contoh yang lain, misalnya air, ketika air ini kita pecah jadi hidrogen sama oksigen. 100 gram air, ketika kita pecah, kita dekomposisi, itu menghasilkan 88,9 gram oksigen dan hidrogennya sebanyak 11,1 gram. Nah, ketika kita tahu masanya perbandingannya air dengan oksigen itu adalah 8:9, maka hidrogennya berapa? 1. Tinggal 9 kurang 8, 1. Nah, gitu. Jadi, itu hukum yang kedua, Proust. Nah, kalau dilihat dari segi gambarnya, ini 4 atom timbal direaksikan dengan 4 atom sulfur, maka mereka sama-sama masing-masing menangkap sehingga jadi molekul timbal sulfur ya, PbS. Nah, tetapi kalau volumenya atau perbandingannya kita tingkatkan, si sulfur ini kita naikkan jadi 6 ya. Maka kalau kita reaksikan dengan 4 atom timbal, ini menghasilkan 4 molekul PbS sama 2 atom S. Karena apa? Karena 2 atom sulfur ini, dia tidak punya teman lagi. Ya, jadi yang pertama ini, yang ini, itu reaksi dasarnya. Reaksi paling sederhana, nggak bisa lagi dipecah. Ini paling sederhana. Ketika salah satunya itu perbandingan kita naikkan, maka dia mengikuti yang reaksi pertama. Kalau di sini 6, di sini tetap 4, maka ada 2 yang tidak bereaksi. Tapi kalau di sini atom Pb-nya ini kita naikkan jadi 6, maka di sini bisa 4 molekul PbS sama 2 molekul S dan 2 molekul Pb. Dimasukkan ke sini, sama-sama nangkap dia. Sehingga totalnya nanti jadi 5 molekul PbS di sini. Nah, ini contoh soalnya. Ya, contoh soalnya. Misalnya nih, di suatu penelitian itu kita mereaksikan antara hidrogen dengan oksigen sehingga nanti terbentuk produk yang namanya air. Ini. Ketika kita menggunakan 1 gram hidrogen,
direaksikan sama 8 gram oksigen, itu menghasilkan 9 air. Dan kita teliti, ternyata kompleks, tidak ada sisanya, tidak ada yang berlebih. Karena apa? Massa input sama dengan massa output. Hukum pertama Lavoisier. Sama. Berarti ini adalah perbandingan awalnya. 1 sama 8, kemudian hasil 9. Sama. Nah, kemudian kalau kita naikkan si hidrogen ini jadi 2, oksigennya tetap 8, maka produknya itu kita teliti, airnya tetap 9 mol, tapi ada 1 hidrogen sisa yang tidak bereaksi. 1 gram hidrogen yang tidak bereaksi. Kemudian kalau hidrogen kita buat 1 gram saja, tapi oksigennya yang kita naikkan jadi 9, dari 8 ke 9, terbentuk airnya sebanyak 9 gram juga. Nah, sisanya itu ternyata ada 1 gram oksigen yang tidak bereaksi. Kemudian ke penelitian keempat, kita naikkan dua-duanya. Ya, kita naikkan 2 kalinya. Jadi hidrogen kita naikkan 2 kali, berarti 1 jadi 2 gram, kemudian oksigen kita naikkan 2 kali, jadi 16. Maka menghasilkan 18 gram air. Dan tidak ada produk sisa. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ketika kita buat lagi, kita pakai 4 gram hidrogen, ya, 4 gram hidrogen, kemudian kita reaksikan dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Kira-kira gimana tuh jawabnya? Nah, caranya adalah ini. Perbandingan masanya adalah antara hidrogen sama oksigen itu 1:8. Ketika kita cari tadi, ketika kita hitung di soal tadi, di soal kan 4 sama 40 nih, berarti 4:40 ya. Sorry, 4:40 nih, 4:40. Berarti yang dasar 1:8, yang kita teliti 4:40. Bagaimana? Jadi caranya adalah karena perbandingan hidrogen dan oksigen ini 1:8, maka 4 gram hidrogen itu diperlukan 4/8. Benar kan ya? 1 hidrogen perlu 8. Tapi kalau 4 hidrogen perlunya berapa? 4 kali 8 berarti 32 gram. Berarti perlu 32 gram oksigen yang diperlukan untuk bereaksi menghasilkan air. Nah, sehingga hasilnya, sisanya adalah oksigennya itu sebanyak 8 gram yang tidak bereaksi. Dapat dari mana? Dapat dari 40 dikurang 32. Sehingga 8 gram oksigen yang tidak bereaksi. Sehingga nanti kalau di sini ditulis, jadi tinggal kalau misalnya ditulis itu jadi gini nih. Di sini 4, di sini tadi 4, di sini 40. Ya, 40. Kemudian di sini tadi airnya tadi adalah sebanyak 32. Oh, sorry. Ya, 32. Kemudian di sini 8 gram oksigen sisanya. Nah, 8 gram oksigen sisanya. Oke. Nah, ini latihan soal. Ini latihan ya, tinggal tolong di screenshot latihannya. Latihan soal 1, screenshot, set tuh. Oke. Sudah di screenshot ya. Oke, sudah screenshot. Di screenshot aja dulu, pokoknya. Screenshot aja. Kalau udah, lanjut. Hukum ketiga. Oh ya, sorry. Siapa tahu mau nyatat yang ini. Bentar. Sorry. Sorry. Kalau mau... Nah, nyatat ini boleh screenshot juga ini. Screenshot dulu. Sama ini. Di screenshot juga. Ya. Udah. Ini tadi sudah kan ya, latihan 1. Udah. Oke. Udah ya. Oke, lanjut. Hukum ketiga, hukum Dalton. Oke, hukum Dalton ini yaitu hukum perbandingan berganda. Nah, maksud di sini adalah apabila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa
di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, bilangan bulat dan sederhana. Panjang ya. Gampangnya kayak gini nih. Jadi ada suatu nitrogen, itu disimbolkan ini, lambangnya adalah kuning, kemudian oksigen itu putih. Kemudian ketika nitrogen sama oksigen direaksikan, itu bisa membentuk 3 senyawa ini. Nitrit oksida, nitrat oksida, sama nitrogen dioksida. Nitrit oksida berarti NO. Di sini N2O. Di sini NO2. Ya. Nah, di sini kalau nitrogen di sini N2O ya, N2O. Ini N2O, ini NO. Kemudian ini NO2. Nah, di sini atomnya di sini ada nitrogen ada 2. Kemudian ini 1. Kemudian di sini masing-masing mengikat. Kemudian di sini nitrogen itu tangannya karena dia ada 4, dia bisa nangkap 2 unsur oksigen ya. Jadi langsung gini, nitrogen dioksida. Itu gambarnya. Nah, permasalahannya seperti ini. Misalnya nih, dari senyawa yang tadi, nitrogen tadi dan oksigen itu bisa membentuk senyawa N2O, NO, N2O3 sama N2O4. Ini komposisi yang di sini nih, komposisinya ya. Nah, dari tabel ini apabila misalnya nih perbandingannya itu kita buat masanya si nitrogen ini tetap yaitu 7, maka berapa massa oksigennya? Kalau diketahui massa nitrogen tiap senyawa ini beda-beda. Ini 28, 14, 28, 28 gitu ya. Nah, kalau kita nitrogennya itu perbandingannya kita tetapkan 7, berapa oksigennya? Maka ketika kita cari hasilnya itu adalah ini secara berurutan yaitu 4, 8, 12, 16 atau bisa kita sederhanakan jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sesuai dengan hukum yang tadi, hukum sebelumnya yang tadi, hukum Dalton, senyawanya itu tersebut bilangan bulat dan sederhana. Nah, semua ini adalah bilangan bulat dan sederhana kan. Tidak ada pakai koma-koma ya. Semua sederhana, gampang. Nah, maksudnya gimana sih ini? Maksudnya cara mengerjakannya? Caranya gini. Dicontohkan. Ini N2O, ada massa nitrogennya itu sebanyak 28 gram, direaksikan dengan oksigen sebanyak 16 gram. Ya. Misalnya kita pakai perbandingannya ini, karena dia mintanya perbandingannya 7 gram kan. Kalau kita pakai 7 gram nitrogen, perbandingannya berapa dengan oksigen? Berarti 28 dibagi 7, 4. Kemudian 16 bagi 4, 4. Ya. Gampangnya kayak gini. Saya contohkan yang tadi. Gimana ya? Sini deh. 28 dibagi 4, dibagi 7 ya, dibagi 7 itu sama dengan 4. Nah, kemudian 16 dibagi 4-nya ditarik ke sini. Dibagi 4 ini sama dengan 4. Berarti perbandingannya adalah 7 dibanding 4. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang berikutnya, misalnya yang 14, itu gimana tuh? Nah, 14. Yang 14 juga sama caranya. Yang 14. Berarti 14 kita pakai bagi dengan 7, karena di soal tadi diminta 7 kan, ini sebanyak 7 gram, ini sama dengan 2. Nah, kemudian 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah 7 dibanding 8. Itu untuk hukum kedua. Oke. Nah, ya. Saya rasa sudah lumayan agak mengerti ya yang ini. Berikutnya, latihan. Nah, latihan.
Ini latihan biasa ya, latihan biasa ini. Jadi ini ada dua komposisi nih, ada dua senyawa, ada ada dua senyawa, tapi nggak tahu nih senyawa apa. Intinya kita anggap adalah sampel A dan sampel B. Sampel A dan sampel B ini ketika kita analisa ternyata kedua-duanya itu memiliki kandungan karbon dan oksigen, tetapi masanya beda, ya, masanya beda. Dari sampel A sama sampel B beda-beda. Kalau sampel A karbonnya itu sebanyak 16,56 gram, kalau di sampel B cuma 6,63 gram. Kemudian kalau di oksigennya untuk di sampel A itu 44,18 gram, kalau di sampel B itu 8,84 gram. Nah, pertanyaannya adalah apakah kedua sampel ini merupakan senyawa yang sama? Kan sampel A sama B, nggak tahu ya senyawanya apa. Nah, caranya adalah, kan kita udah tahu nih, di dalam sampel A dan B ini punya unsur yaitu karbon sama oksigen. Berarti tinggal kita tulis C dan O. Berarti senyawanya adalah C dan O. Nggak tahu tuh CO kah, CO2 kah, atau C3O4 kah, atau apa, nggak tahu kita. Intinya CO. Karena unsurnya ada karbon sama oksigen. Nah, kemudian untuk sampel A. Ini sampel A. Ya. Caranya tadi adalah dengan perbandingan tetap kan. Kita tetapkan. Karbon, kalau kita lihat di dalam tabel periodik, itu memiliki massa relatif berapa? 12. Ya kan? 12. Kemudian kalau oksigen, massa relatifnya berapa? 16. Kalau di dalam tabel periodik. Ya, nanti tinggal kalian cek nanti di tabel periodiknya, massa relatifnya. Nah, kemudian kalau kita pakai sampel A, berarti di sini sampel A ini adalah 16,56. Nah, caranya adalah untuk yang C, ya untuk yang karbonnya ini berarti 16,56 dibagi 12 sama dengan 1, bla bla bla. Sekian kan? Kemudian kalau yang O gimana? O-nya berarti 44 bagi 12. 18 dibagi 1, bla bla bla. Yang ini yang dipakai. Dimasukin ke sini. Ya. Itu. Jadi dipakai yang sama tuh. Nah, ketika nanti dipakai yang sama, nanti kita dapat kalau yang di sampel A ini, ya di sampel A ini berarti sebentar. Oke, yang di sampel A ini berarti kalau C-nya itu berarti C-nya itu 1, berarti O-nya berapa? 44 bagi ini. Ayo, sudah ada yang ngitung nggak? Bentar ya, 44. 4,18 bagi sebentar. Tadi berapa tuh? 16,56 bagi 12. 1,38. Berarti 44,18 bagi 1,38. Berarti 32 kan? Iya, Pak. 32 jawabannya. 32. Oke, 32. Kalau di sini berarti 1 banding 32 nih. Sini 32. Nah, kalau 32 ini kan masih senyawanya nih, masih dalam senyawa ini. Nah, kita sederhanakan karena di sini adalah karbon itu adalah karbonnya ini 1 dikali 12 ya, berarti 12. Kemudian kalau sorry, bukan 1 kali 30. Bukan, sorry. Bukan ini. Nah.
Di sini karena C ini adalah awalnya itu adalah 12, kemudian O ini adalah 16. Nah, berarti kalau 1 berarti kan dia tetap 12 nih. Kalau 32 berapanya 16? Berarti 32 bagi 16 berarti 2 kan? Berarti senyawanya yang untuk A ini adalah CO2. Kita menentukan senyawa. Itu ya. Sampai sini gimana? Saya stop dulu nih. Sampai sini gimana? Kita baru yang A dulu. Ayo. Pak, Ya. Pak. Itu kan tadi 32 pakai koma di belakangnya, Pak. Kita bulatkan nggak, Pak? 32. Kalau mau pakai 32 pakai koma, pakai aja nggak apa-apa. Tapi hasilnya tetap kan 2, sekian kan? Iya, Pak. Nah, yaudah. Karena di sini kata-katanya adalah bilangan bulat dan sederhana, berarti biarpun koma kita bulatkan tetap. Jadi pakai angka depan. Gitu. Bisa diulang nggak, Pak? Tadi 32-nya diapain, Pak? 32 yang mana nih? Yang dari sini, yang dari kan pertama kalau kita karbon berarti kan masanya itu 16,56 dibagi dengan massa relatif karbonnya yaitu 12. Hasilnya 1,38 tadi ya. Itu kita bagikan Suaranya dengan hasil punya karbon yaitu 1,38 tadi. Putus. Jadi kalau 12 ya, kalau di sini oksigennya itu 32, berarti karena massa relatifnya adalah 16, berarti sebenarnya oksigennya cuma, jadi ini digunakan pakai yang massa relatif masing-masing. Kalau dia 1 berarti tetap 12. Kalau dia 32 untuk oksigen berarti dia 16 kali berapa sebenarnya? Nah, sama seperti tadi. Pak, suaranya set. Maaf Pak, suaranya agak putus-putus ya Pak. Jadi sudah kenceng loh ini, pakai wifi segala nih. Berarti, nah di sampel B ini kan karbon itu 6,63 ya, karbon 6,63. Ini kita hapus dulu ya. Nah berarti kalau sebentar, mana tadi? Nah ini berarti karbon C sama dengan 6,63 dibagi 12. Berapa? Sehingga saya ini 0,5an deh ya. Iya, Pak. Nah, anggaplah segitu kan. Kemudian kalau oksigen sama tuh. 8 dibagi 84 dibagi 0,5. 0, sekian. Hasilnya berapa tuh? Sekitar 4, bla 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 sekian. Ya kan? 17, Pak. Hah? 17,68. 17,68 ya? 8, itu ya? Iya, Pak. Oh ya. Bentar ya. 8,
17 kan? 7 ini saya coret ya. Jadi 17,68. Nah, kemudian kita tulis. Kita tulis lagi. Kita tulisnya di mana ya? Di sini aja deh. C-nya itu 0,5. O-nya itu 17,68 ya. Kalau C itu 0,5 berarti kan C tadi kan 12 ya massa molarnya. Ya kan? Massa molarnya C tadi kan 12. Ini 12 nih. Kalau dia 0,5-nya berarti 6 kan? Setengahnya. Berarti tetap ini adalah C-nya 1. Karena dia sudah paling sederhana yaitu 12. Ketika dibagi jadi 6, berarti tetap C-nya 1, karbonnya 1. Karena dia paling sederhana udah. Kemudian oksigennya itu kan tadi 17,68. 17,68 dibagi dengan 16 berapa? 1, sekian kan? Berarti oksigennya itu 1. Dah. Berarti rumusnya yang B ini adalah senyawanya adalah CO. Yang ini CO, yang ini CO2. Sehingga apakah kedua simbol tersebut merupakan senyawa yang sama? Beda. Apakah atau keduanya berbeda? Ya, berbeda. Kemudian, apakah data tersebut mendukung hukum perbandingan tetap atau hukum perbandingan berganda? Jawabannya, perbandingan tetap atau perbandingan berganda? Berganda. Berganda ya, dan berganda. Bukan tetap ya. Kalau tetap itu input sama output itu sama. Kalau ini kan berganda. Kalau berganda itu dia berarti hasilnya itu tetap dan bilangan bulat dan sederhana. Nah, itu tuh kuncinya. Oke, itu ya. Oke, next. Hukum Gay-Lussac. Berikutnya ada hukum Gay-Lussac yaitu hukum perbandingan volume. Nah, untuk volume ini biasanya digunakan untuk zat yang berupa gas. Biasanya. Jarang yang digunakan untuk liquid atau padat, solid. Jadi hukum Gay-Lussac ini untuk hukum gas ya, untuk senyawa gas. Nah, jadi konsepnya hukum Gay-Lussac ini adalah pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat. Katanya gitu tuh. Oke, nah contohnya seperti ini. Contohnya gini. Hidrogen itu 1 liter, kemudian direaksikan sama oksigen 0,5 liter. Hasil reaksinya itu 1 liter. Sehingga perbandingan volumenya 2:1:2. Nah, perbandingannya. Kemudian ini 264, sehingga nanti perbandingannya 1:3:2. Karena 2/2 1, 6/2 3, 4/2 2 ya. Nih. Kemudian untuk hidrogen direaksikan dengan klor, nanti jadi hidrogen klorida. Nah, 1 liter 2 liter, jadi 1:1:2. Ini gas semua ya, gas semua hasilnya ini. Ini yang kemudian etilena dengan hidrogen juga sama, 1:1:1. Nah, itu contohnya. Oke, berikutnya kalau gas itu nggak terlalu ribet sih. Yang agak ribet itu liquid hitungannya. Ya, liquid sama padat, sama solid. Itu agak ribet hitungannya. Tapi kalau di kenyataan di lapangan, gas itu paling susah daripada liquid. Kalau di lapangan, dia namanya gas kan ya, gas itu kemana aja, susah diatur. Nah, jadi paling ribet itu gas. Oke, nah kemudian untuk hipotesis terakhir adalah hipotesis Avogadro, hukum yang terakhir, yaitu penentuan volume gas, reaksi, dan hasil reaksi. Konsep pertama adalah pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas itu bervolume yang sama dan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Kemudian yang kedua, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Contoh, ini lebih gampang nih contohnya nih. Ada suatu reaksi gas ya, antara gas hidrogen dengan oksigen.
Jadi hidrogen ini dibakar akan menghasilkan uap air. Nah, jika volume gas hidrogen ini diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan atmosferik, berarti ini maksudnya adalah diukur pada kondisi standar ya, atau istilahnya adalah STP. Kondisi STP itu adalah 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosferik. Jadi kalau ada kata-kata atau nanti di lapangan 25 derajat Celcius, tekanan 1 atmosferik, berarti dia dalam keadaan STP, istilahnya. Nah, jadi saya ulangi, ketika gas hidrogen itu diukur pada keadaan STP, ternyata volumenya 10 liter. Nah, maka volume oksigen dan air pada tekanan yang sama pada STP-nya itu berapa volumenya. Nah, jadi caranya ngerjakannya adalah gini. Yang pertama, volume. Nah, ini ada rumus ya. Rumusnya ini itu asalnya dari mana? Itu asalnya dari konsep kedua dari hukum Avogadro ini. Konsep kedua adalah perbandingan volume gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Berarti rumusnya adalah VH2 dibagi VO2 sama dengan, ini koefisien ya, koefisien H2 dibagi koefisien O2. Itu konsepnya. Makanya saya tulis kayak gini nih. Kalau aslinya kayak gini. Nah, kalau sudah tahu rumusnya gini, maka kita ganti. Kalau di sini kan kelihatan nih, hidrogen itu 10 liter. Berarti 10 liter dibagi volume oksigen kita nggak tahu nih. Jadi VO2 sama dengan koefisien hidrogen berapa? Koefisiennya ini. Ini 2. Dibagi koefisien oksigen berapa? Di sini. Kalau tidak ditulis berarti 1. Maka ini kan kalau gini kan kali silang ya. Jadi sederhananya itu adalah 2 volume oksigen sama dengan 10 dikali 1. V oksigen sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya 5 liter. Nah ini, makanya sini jawabannya 5 liter. Gitu, cara pengerjaannya. Kalau ini agak panjang, kalau ini agak lebih sederhana lagi nih. Ya. Caranya ngerjain gini. Nah, ini baru kita dapat volume oksigennya. Coba Anda kerjakan dulu. Kalau mencari volume air bagaimana? Volume air. Ayo. Saya kasih waktu. Ini 51 ya. 14.51 di jam saya kasih waktu 3 menit. Sampai 54. Ya. Ayo. Nyari apa tadi, Pak? Nyari volume air yang ini. Volume air.
Oke, ada yang sudah selesai? 10 Bapak. 10 ya jawabannya ya. Oke, ada yang Ya. ada yang lain? Sorry kalau salah. Ada yang lain? Sorry kalau salah. Gak apa-apa. Santai aja di sini. Ada yang lain? Jawabannya 10 liter. Itu cara jawabnya. Jadi volume H2O sama dengan 2/2 dikali 10 liter. Caranya sama, tinggal dibagi perbandingannya. Ya. Dibanding gini, 10 liter. Itu ya. Oke, ini screenshot latihan kedua. Di screenshot. Sudah? Sudah ya? Sudah. Ini maksudnya sebanyak 1 liter ya. Ini bukan sebanyak M1 liter, bukan. Sebanyak 1 liter tulisannya nih. Udah ya? Oke. Lanjut. Konsep mol. Konsep mol. Nah, konsep mol ini rumus-rumus saja ya. Rumus-rumusnya itu kalau konsep mol itu 1 mol zat ini pakai bilangan Avogadro. Jadi 1 mol zat itu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau ditanya ditemukan 5 mol hidrogen H2. Berapa banyak partikelnya? Udah. Tinggal kali. Ya, 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 udah dapat. Nah, kemudian untuk mol unsur, ini rumus mol sama atau simbolnya adalah N sama dengan massa unsur per AR unsur. Kemudian untuk senyawa, mol senyawa gini, massa senyawa dibagi MR senyawa. Ya. Kemudian ini untuk rumus gas ideal, PV sama dengan nRT. Kemudian berikutnya ini ada molal dan molar, ya. Molaritas itu digunakan untuk menghitung konsentrasi larutan. Ya, konsentrasi larutan itu menggunakan molaritas. Kalau menghitung konsentrasi padatan itu menggunakan molalitas. Yang ini yang padatan. Yang ini larutan. Tuh. Oke, kemudian normalitas ini menghitung konsentrasi larutan juga. Nah, jadi kadang kalau misalnya kita nanti praktikum, oh iya ngomong-ngomong ini praktikum. Ngomong-ngomong tadi, bukan tadi sih. Bu Tantra itu ada menginformasikan bahwa untuk teknik elektro itu ada praktikumnya. Nanti dilaksanakannya itu kalau nggak salah sih ya, seingat saya saya lupa bulan apa, tapi itu pas waktu bulan puasa deh, seingat saya tuh. Waktu bulan puasa, kita praktikumnya itu secara daring, ya. Dan itu selama 1 minggu aja. 1 minggu full, non-stop. Hari ini praktikum, besok praktikum, gitu. Non-stop pokoknya 1 minggu full. Nah, jadi nanti ada nilai praktikumnya. Sehingga nanti diusahakan nilai praktikumnya tuh tinggi ya, tinggi-tinggi ya. Jangan sampai nilai praktikumnya rendah. Kalau nilai praktikum rendah, berarti nggak lulus mata kuliah. Tapi kalau nilai praktiknya tinggi, mata kuliahnya rendah, cuma ngulang mata kuliahnya aja. Gitu. Kalau mata kuliahnya tinggi, praktikumnya rendah, ngulang dua-duanya. Parah kan? Jadi memang seperti itu tuh konsepnya ya. Jadi praktikum. Karena kan kita orang teknik ya. Teknik itu pandai praktikum. Andi tahu lah, pokoknya Andi kan orang anak STM kan. Pokoknya STM itu masalah praktek nomor 1, teori nomor 2, gitu kan. Kalau saya dulu juga Poltek gitu. Poltek praktikumnya itu 70%, 30% teori. Jadi kalau ditanya, ini apa ya? Saya nggak tahu. Tapi saya tahu tuh caranya gini. Tahu prakteknya, tapi nggak tahu konsepnya. Itu kelemahan saya itu gitu. Tapi makin lama ya makin belajar lah. Tahu teorinya. Oke, ini rumusnya. Kemudian, nah sekarang tentang reaksi pembatas dan reaksi berlebih. Secara singkatnya adalah ketika suatu reaksi, contohnya yang reaksi air dengan reaksi air tadi ya, antara hidrogen dengan oksigen,
itu kalau masih ingat tadi di dalam tabel hukum Proust ketika 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram air menghasilkan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram air. Tapi kalau kita naikkan hidrogennya jadi 2 dengan massa oksigen yang sama, berarti 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, itu menghasilkan 9 gram air ditambah 1 gram hidrogen. Nah, kenapa ada 1 gram hidrogen? Karena dia berlebih, dia tidak bereaksi. Nah, itulah disebut dengan reaksi berlebih. Kemudian yang mana disebut dengan reaktan pembatas? Reaktan pembatas adalah reaktan atau zat reaksi yang habis bereaksi. Itu pembatas. Kalau tadi konsepnya kalau 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, berarti yang pembatasnya kan oksigen kan ya, sebanyak 8. Kalau sudah 8, ya udah dia nggak bisa lagi bereaksi sama si hidrogen. Karena perlu 8 gram lagi buat bisa bereaksi sama 1 gram hidrogen sisa. Nah, jadi yang reaksi pembatasnya adalah oksigen. Reaksi berlebihnya itu adalah hidrogen. Ya, jadi sini, sedangkan reaksi berlebih, sisa atau berlebih adalah reaksi yang tersisa. Jadi contohnya kayak tadi tuh. Oke? Nah, contoh pengerjaannya gimana tuh pengerjaannya? Contoh simpelnya. Ini ada suatu reaksi. Ya, jadi suatu industri itu ada menghasilkan metanol. Ya, dia membuat metanol. Metanol itu CH3OH. Ini metanol. Itu dari reaksi antara karbon monoksida dengan 2 mol hidrogen pada suhu yang tinggi. Nah, apabila kita menggunakan 4 mol CO2, ini kita pakai 4 mol CO, sini 4 mol, kemudian hidrogennya sebanyak 6, maka reaksi pembatasnya yang mana? Nah, cara ngejakannya adalah gini. Ini masih untung ya, produknya cuma 1. Tapi kalau produknya 2, ingat kalau produknya 2, kita lihat produk utamanya yang mana. Kalau produk utamanya, misalnya kalau di sini, misalnya ya, ini saya contohkan, misalnya di sini hasil reaksinya nih ada ditambah H2O hasilnya. Ya kan? Untuk membuat metanol ada H2O, pasti soalnya. Nah, kalau kita mau menghasilkan metanolnya, berarti metanol yang kita jadikan acuan di dalam rumus. Oke. Kalau yang kita jadikan acuan itu adalah air, maka air yang kita dimasukkan dalam rumus di sini adalah H2O nanti. Gitu. Kalau produknya ada banyak. Nah, di sini kan contohnya baru 1 nih. Ya, contohnya 1 aja, satu produk. Ya, jadi gampang. Ya. Sorry, mana nih tadi? Nah, jadi cara ngejakannya adalah kita lihat dari CO dulu. Kita gunakan 4 mol CO, jadi masukannya itulah ini, rumusnya itu. Gimana ya? Gini nih. Kan kita mau mencari reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaktan yang habis bereaksi. Intinya dia langsung habis. Ya, langsung habis. Maka kita pakai acuannya cuma CO dan produk yang kita inginkan. Maka di sini rumusnya adalah konsentrasi CO, ya, konsentrasi dari CO sama dengan konsentrasi produk, yaitu di sini adalah metanolnya dibagi konsentrasi CO. Itu rumusnya. Maka di sini masukkan 4 mol CO dikali 1 mol CH3OH, ya, metanolnya, kemudian 1 mol CO. Dapat dari mana, Pak? 4 mol. Dapat dari soal. Kondisi mula-mula, CO-nya 4 mol. Dapat dari mana, Pak? Yang 1 mol CH3OH? Dapat dari
koefisien. Ya, koefisien dari reaksi. Yang ini dapat dari mana? Koefisien juga. Ingat, ini menggunakan rumus hukum yang tadi, hukum yang awal, yang hukum apa tuh? Berganda deh seingat saya tuh. Ya, hukum berganda. Nah, satu-satu gini. Jadi, kita hitung molnya CO, ini kan sama nih. Jadi, 4 dikali 1 bagi 1, 4 mol. Menghasilkan 4 mol etanol. Jadi, kalau kita menggunakan 4 mol CO saja, itu nanti menghasilkan 4 mol CH3OH. Berikutnya, kalau kita menggunakan 6 mol hidrogen, 6 mol hidrogen dapat dari mana? Dapat dari soal. Ini koefisien produk. Ini koefisien hidrogen. Ya. Jadi kita pakai 6 kali 1 bagi 2. Hasilnya 3. Ya, 3 mol. Nah, ciri utama dari reaksi pembatas adalah reaktan yang menghasilkan jumlah mol produk terkecil di antara semua reaktan. Sehingga kalau di sini kita lihat tadi, kalau yang pakai CO tadi kan 4 mol. Kalau pakai hidrogen, 3 mol. Berarti reaktan pembatasnya adalah hidrogen. Reaktan berlebihnya adalah karbon monoksida. Karena dia banyak, 4 mol menghasilkan. Nah, itu cara mencarinya, ya. Misalnya nih, lupa rumus. Nah, ini rumus shortcut ya, rumus shortcut yang gampang, pokoknya matematis banget ini. Caranya adalah gini. Kita acuannya apa sih? Oh, hidrogen apa? Mol. Ya. Molnya hidrogen. Kita kan mau tahu produk tuh. Ini hasilkan produk nih. CH3 nih. CH3OH. Sehingga kalau untuk menghilangkan hidrogen ini berarti hidrogen harus di bawah dong. Di sini pasti di atas kan? CH3OH. Ya udah, gini aja, ini koefisiennya, tinggal coret. Tinggal hasilnya yang ini. Ini yang materi konversi, cara ngitung konversi, sama konsepnya. Perhitungan konversi waktu di pertemuan kedua kita. Ya. Pertemuan kedua, materi pertama. Gitu. Nah, sampai sini paham untuk penghitungan reaksi pembatas dan berlebih? Insya Allah Pak, mungkin lebih perbanyak latihan lagi Pak. Oh, latihan lagi ya. Oke. Screenshot ini dulu. Screenshot. Oke, udah ya. Udah screenshot. Oke, kalau sudah screenshot, ini kita latihan yang nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, kita ditanya berapa mol CO2 yang dihasilkan. Nah, ini kan ada 2 produk nih. Tapi yang ditanya cuma CO2 aja nih. Berarti mol CO2 yang dihasilkan dan tentukan reaktan pembatas dan berlebihnya. Berarti caranya adalah kita lihat dari yang ini dulu ya. Konsentrasinya berapa tuh? Etanol. Berarti 2 mol etanol ya. 2 mol dikali koefisien CO2 produk 1 dibagi koefisien etanol 1. Ini sama dengan 2. 2 mol CO2 kan? CO2 hasilkan. Kemudian kalau kita lihat dari segi oksigen. Oksigen di sini 2 mol oksigen. 2 mol oksigen dikali ini 1. Kemudian oksigennya 1. Sama dengan 2. Nah, tetapi dilihat dulu pertanyaannya, apakah reaksinya ini sudah setara? Nah, kan ini semua satu-satu, berarti nggak ada yang berbatas sama berlebih dong, Pak. Nah, kita cek, apakah reaksinya sudah setara? Nah, caranya itu adalah ini. Ya, caranya itu
Kita lihat C-nya di sebelah kiri itu ada 2. Di sebelah kanan 1. Berarti sini kali 2. Supaya C-nya ada 2 kan? C1 kali 2 berarti C2. Ya. Hidrogennya di sebelah kiri ada berapa? Ini 5, ini 6. Ada 6 hidrogen. Di sini ada berapa? Ada 2 hidrogen. Berarti buat jadi 6 berarti kali 3. Kali 3. Oksigen. Oksigennya di sini ada 2, ada 3. Ada 3 oksigen. Nah, di sini ada berapa nih oksigennya? 2 kali 2, 4. Tambah 3. 7. Belum setara kan? Berarti kalau 7 berarti di sini harus B-nya berapa? Kalau sini 7 berarti ini kan 1 ya. Berarti ada 6. 6 berarti 6 bagi 2, 3. Berarti sini 3. Bener kan? Setara nggak? C-nya 2. C-nya 2. Hidrogennya ada 5, 6. Hidrogennya ada 6. Oksigennya ada 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Oksigennya 2 kali 2, 4. Tambah 3, 7. Pas. Setara kan? Udah, setara. Berarti kita tadi mengerjakannya ini kurang tepat. Berarti kita ulang. Ya. Kita ulang. Koefisiennya yang kita ulang. Sama jawabannya. Karena koefisiennya udah beda kan? Nah, jadi 2 mol etanol dikali 2 mol CO2. 2 koefisien CO2-nya ada 2, berarti koefisien ininya 1, berarti 2 lebih 1. 2 kali 2, 4, berarti 4. 4 CO2 yang dihasilkan kalau kita menggunakan ini. Kemudian kalau kita gunakan oksigen, 2 mol oksigen dihasilkan dengan 2 koefisien CO2 dibagi 3. 3 koefisien oksigen, benar kan? Ini ada 3. Nah, 2 kali 2, 4. Bagi 3, 1, bla bla bla. Ya kan? Dari sini udah ketahuan. Reaktan pembatas adalah yang paling kecil. Jadi pembatasnya adalah oksigen. Berlebihnya adalah metanol. Gitu. Jadi kalau reaksi oksigennya ini disedikitin, dia nggak jadi-jadi nih oksigen. Tapi kalau oksigennya dibanyakin, metanolnya beresi semua. Gitu. Gimana? Bisa kan ya? Bisa. Ya, Pak mau bertanya. Ya, silakan. Berarti itu sebelum melakukan pembakaran itu kita setarakan dulu baru bisa kita mendapatkan hasil tersebut. Ya, benar sekali. Jadi kalau ada reaksi, ya kalau misalnya di soal itu ada reaksi tuh, kita cek dulu reaksinya sudah setara belum. Kalau belum setara kita setarakan dulu, baru kita kerjakan. Nah, siapa? Berarti ini sama aja dengan nomor 2 ini kan cara pengerjaannya. Berarti kita setarakan dulu. Ya, nomor 2 setarakan dulu karena udah kelihatan kan di sini hidrogennya ada berapa nih? 3, ini 3. Betul. Natriumnya ada berapa? Ini 2, ini 1. Udah beda tuh. Berarti harus disetarakan dulu. Itu untuk nomor 2 ya. Siapa? Kasih, Pak. Nah, oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Penentuan RE. Ini waktunya tinggal dikit lagi nih. Penentuan RE dan RM. Rumus empiris dan rumus molekul. Nah, ini materinya ceritanya panjang, tapi konsepnya ada gini. Rumus empiris dan molekul itu digunakan apabila kita menemukan suatu senyawa yang kita tidak tahu ini senyawa apa. Atau seperti tadi, contoh yang sebelumnya tadi, ada sampel A sama sampel B. Di dalamnya ada karbon sama oksigen. Ini sebenarnya senyawa apa sih ini? Itu disebut penentuan rumus empiris dan molekul. Jadi dasarnya dari itu tadi tuh, dari hitungan yang kita awal tadi, dasar perhitungannya. Nah, jadi rumus empiris adalah rumus kimia yang paling sederhana. Saking sederhananya dia nggak bisa lagi. Contoh kayak tadi, CO itu kan nggak bisa C
C setengah, O setengah nggak ada kan? Nggak ada. Paling setengah CO gitu. Tapi molnya disetengahkan semua, paling itu. Tapi semua rumusnya itu adalah C1, O-nya 1. Itu rumus empiris. Rumus molekul seperti apa? Bisa jadi CO2, CO3, C2O5. Nah, itu molekul pengembangannya. Itu molekul, ya rumus molekul. Rumus empiris rumus paling sederhana, rumus molekul, rumus paling besarnya. Nah, jadi misalnya ini contohnya itu misalnya kalau kita ada di tambang, kita dapat batu, kemudian kita analisa. Ini batu ini apa sih ternyata isinya? Oh, ternyata ada konsentrasi S-nya sekian persen, O-nya sekian persen, hidrogennya sekian persen, C-nya sekian persen. Udah, berarti kita hitung nih rumus empirisnya. Ini senyawa apa sih di dalamnya? Nah, itu cara menentukan Re dan Rm. Maksudnya fungsi Re sama Rm, gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama, daripada baca-baca gini cara-caranya, kalau mau screenshot gak apa-apa nih caranya. Cara memutuskan rumus empiris, boleh. Memang agak sedikit ribet bahasanya. Kemudian di sini, cara menentukan molekul. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Misalnya nih, kita sudah dapat nih suatu senyawa, itu rumus empirisnya ternyata C2H4O. Nah, tapi kita dapat sampel yang berat massa molekul relatifnya itu 88. MR-nya, ini MR ya. MR-nya itu 88. Sebenarnya senyawanya ini senyawa apa sih? Masa sih cuma C2H4O? Nah, akhirnya kita kerjakan. Jadi caranya MrC2H4O ini, MR-nya itu adalah ini. Kita hitung MrC2H4O dulu. Kita hitung MR-nya. C-nya ada 2, berarti 2 dikali C itu 12. Hidrogen 1 kali 4. Oksigen 16 kali 1. Ya, karena ini kan 1 ya. Sehingga totalnya tinggal dihitung, totalnya sama dengan 44. Nah, kemudian 44, kemudian ini hasilnya itu jadi 88. 44 dikali berapa sama dengan 88? Berarti kan gampangnya 88, tinggal bagi 44 kan? Berarti 2. Iya. Berarti semua senyawanya ini, ya yang ini, itu semua dikali 2. Berarti yang tadinya C2 dikali 2, berarti C4. H4 kali 2, berarti H8. O1 dikali 2, jadi O2. Jadi gini nih, ini rumus molekulnya. Rumus molekul ini, MR-nya 88. Yang ini, MR-nya 44. Gitu. Oke. Nah, itu contoh singkatnya. Yang ini contoh agak panjangnya. Ya, contoh agak panjangnya. Ini dari awalnya sih. Jadi suatu sampel itu punya massa molekul relatif ini antara 90 sampai 95 gram per gram mol. Ini satuan MR ya, gram per gram mol satuan MR. Jadi 90 sampai 95, rentangnya segitu. Nah, ketika dianalisa ternyata sampel tersebut memiliki kandungan nitrogen sebesar 1,52 gram, kemudian oksigennya sebesar 3,47 gram. Berapa RM-nya? Hitung RM-nya. Berarti kita harus ngerjakan rumus empiris dulu. Bagaimana cara mencari rumus empiris? Pertama, rumus empiris kalau langkah-langkah yang di awal tadi dikatakan bahwa rumus empiris itu dicari dengan cara kita menghitung molnya dulu. Mol tiap unsur. Nah, sehingga mol nitrogen, unsurnya kadang ada nitrogen sama oksigen tuh. Jadi mol nitrogen sama dengan rumus mol adalah gram per mr. Ya kan? Nah, jadi di sini 1,52 gram nitrogen dikali 1 mol nitrogen dibagi 14,01 gram per gram mol nitrogen. Ini adalah AR. Yang ini koefisiennya. Ini koefnya. Pak, kok pakai ini sih, Pak? Kalau di rumus mol kan tidak ada koefisien. Benar, tidak ada. Nah, permasalahannya adalah kalau ketika kita analisa, nitrogen ini molnya gede.
mol konsentrasinya, mol ininya, mol nitrogennya besar. Nah, itu kita susah. Sehingga kita pakai cara sederhana. Tapi kalau mau dihilangkan ini pun nggak masalah. Ya. Jadi langsung 1,52 gram dibagi 14,01 gram. Nggak apa-apa. Ngerjakan itu nggak apa-apa. Jadi kita asumsikan nitrogen ini cuma 1 mol. Kita asumsikan. Koefisiennya lah ya. Koefisiennya cuma 1 aja. Kita asumsikan. Nggak apa-apa pengerjaannya. Kalau itu dalam pengerjaan awal nggak apa-apa. Ya, jadi langsung 1,52 dibagi 14,01 gram. Nanti hasilnya sekian mol. Kemudian oksigen dengan cara yang sama dan dapat hasil sekian 0,217. Berhubung molnya ini semua adalah desimal, di konsep awal adalah menghitung perbandingan, hukum perbandingan itu adalah tetap dan sederhana. Atau bulat dan sederhana. Bilangan bulat dan sederhana. Sedangkan ini kan bukan bilangan bulat, bilangan desimal. Sehingga kita buat jadi bilangan bulat. Sehingga kita kali 10. Semuanya masing-masing. Sehingga nanti dapat perbandingannya adalah nitrogennya 1,08, oksigennya 2,17. Sehingga kita dapat nitrogennya itu sebanyak 1, nitrogennya sebanyak 2. Bulat dan tetap. Oke, jadi koma belakangnya nggak perlu kita perhatikan. Sehingga senyawa rumus empirisnya adalah NO2. Itu ya. Ini maksud saya tadi kenapa ini 1 ini dapat dari sini nih. 2 ini dapat dari sini. Dibulatkan. Oke, itu ya. Kita udah dapat nih rumus empirisnya. Empiris sudah dapat, kemudian kita cari rumus molekulnya. Langkah pertama adalah menghitung MR dari rumus empiris tersebut. Caranya adalah kalau NO2 berarti N-nya 1 dikali 14. Ya. O-nya 2 dikali 16. Hasilnya adalah 46,01 gram per gram mol. Kemudian kalau MR senyawa tadi kan 90 sampai 95. Kita pakai aja 90 dulu. Kalau kita pakai 90 dibagi 46,01 hasilnya 2 gram. Kalau kita pakai 95 hasilnya juga 2 gram, sekian. Jadi karena perbandingan itu harus bilangan bulat dan sederhana, kita ambil bilangan bulatnya berarti 2. Tinggal kita kali 2 semuanya. Nitrogen N1 dikali 2 N2. O2 dikali 2 O4. Jadi senyawanya adalah N2O4. Ini jawabannya. Itu. Oke. Itu ya untuk rumus molekul sama empiris. Berikutnya ini gas pada suhu dan tekanan tetap. Ini kalian tinggal screenshot saja. PV-NRT ini untuk gas ya. Ini masa jenisnya. Sehingga saya untuk di elektro ini berguna, yang ini berguna, yang ini. Kalau kalian itu core-nya ke bagian elektrokimia. Ya, kalau ngambil studinya itu ke elektrokimia, ini dipakai karena ini untuk menghasilkan listrik dari, atau ini adalah prinsip aki, pembuatan aki. Ini prinsip pembuatan aki itu seperti ini, pakai gas ideal ya, karena dia ketika dipanaskan dia nanti jadi gas tersebut nanti menghantarkan listriknya. Kemudian ini pengenceran ini ketika kalian praktikum pasti ada pengenceran. Rumus pengenceran ini adalah ini, M gede itu tadi molar, kalau M kecil molal, N mol, V volume. Oke. Jadi kalau misalnya molar sama volume diketahui pakai yang ini. Kalau diketahui mol sama molal pakai yang ini. Kalau diketahui normalitas dicari volumenya pakai yang ini. Kalau dicari molal mencari volume pakai ini. Tuh ya. Contoh soalnya adalah ini. Hitungan seberapa besar konsentrasi dari 20 mili MgSO4 yang konsentrasi sebesar 0,01 molar setelah ditambahkan air sampai 100 mili. Nah, ini pengenceran nih, rumus pengenceran. Kenapa pakai yang ini? Kok nggak pakai yang lain? Karena yang diketahui sini adalah molar. Kemudian yang diketahui lagi adalah volume. Berarti hubungan antara molar sama volume. Pakai rumus yang ini.
pakai rumus yang ini, ya. Nah, maka tinggal dimasukkan M2-nya itu yang kita cari hasil. Ini yang awal ini hasil, ini awal ini hasil. Kalau yang awal ini adalah V-nya itu sebanyak 20 mili, nih 20 mili, kemudian kita encerkan sampai 100 mili yang ini V2-nya, berarti 0,01 dikali 20 bagi 100, dapat konsentrasinya sekian. Jadi turun dari 0,01 jadi 0,002. Tuh. Berikutnya ini persen hasil terakhir. Persen hasil ini rumusnya adalah persen hasil sama dengan hasil nyata dibagi hasil teori. Nyata ini adalah hasil dari perhitungan kita. Teori itu dari data. Ya. Jadi dikali 100%. Contoh, pada percobaan pembakaran gas metana, ini dihasilkan 0,5 gram air. Jika menurut perhitungan teori dihasilkan 6 gram air, berapa persen hasilnya? Nah, tinggal dibagi 0,5 bagi 0,6 kali 100. Ini persen hasilnya. Dah, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh saya Ayo, bertanya, Pak? tanya. Ya, silakan. Ya, mungkin ini saya akan bertanya di bagian hukum Dalton pas menentukan senyawa-senyawa tersebut ya, Pak. Ya. Mungkin saya ingin tahu apakah pas pembentukan senyawa ini berkaitan dengan hukum Dalton ini ada kaitan eratnya dengan teori Dalton? Hukum Dalton kaitan erat sama teori Dalton. Oke. Iya, pas menentukan senyawa tersebut. Oke, sip, bagus sekali. Kalau kita kaitkan dengan teori atom Dalton itu ada hubungannya. Ada hubungannya karena di sini dia menjelaskan itu sebuah unsur. Sedangkan di teori Dalton dia menjelaskan bahwa ada atom nih. Ya, ada partikel nih. Kalau dia partikel ini dia mengatakan bahwa partikel tersebut dia tidak bisa dibagi lagi. Nah, tidak bisa dibagi. Tetapi yang bisa terbagi itu adalah bukan bisa terbagi. Dia tidak bisa terbagi, tetapi dia bisa bereaksi. Nah, jadi hubungannya itu di sini dari yang unsur kemudian membentuk dua jenis. Nah, di hukum Dalton yang hukum perbandingan berganda ini, dia menjelaskan bahwa suatu atom itu dapat bereaksi membentuk dua atau lebih zat senyawa. Dia mengembangkan lagi nih, dia sudah nemu nih. Di awal dia sudah nemu. Ini ada atom nih, ada partikel. Kalau aku temukan dengan partikel yang lain bisa bereaksi nggak nih? Oh, ternyata bisa. Oh, ternyata ada perbandingannya. Kalau saya pakai bandingannya ini 1, yang ini 2, nanti hasilnya pasti sekian. Nah, jadi ini sebenarnya hukum Dalton ini ada hubungannya dan ini adalah lanjutan dari teori teori atomnya. Gitu. Berarti hukum Dalton ini merupakan kelanjutan dari teori atom Dalton. Nah, tapi apakah maksudnya nggak mempengaruhi gitu Pak? Kita tahu bahwa teori atom Dalton mempunyai kelemahan dalam kalau kita pergunakan dalam perhitungan senyawa apa tidak mempengaruhi? Oke, sip. Kalau untuk perhitungan dalam senyawa, kita menggunakan hukum Dalton yang perbandingan berganda. Kalau hukum teori atom Dalton itu hanya menjelaskan bahwa ini loh ada suatu partikel di dalamnya itu ada suatu senyawa zat di dalamnya itu ada partikel A, B, C gitu disusun oleh A, B, C. Nah, berarti jadi saya bisa ambil kesimpulan. Saya bisa ambil kesimpulan berarti dari kelemahan atau Dalton ini tidak ada kaitannya dengan pas pembentukan senyawa ini ya. Pas perhitungannya itu. Perhitungannya. Ya. Tapi kalau penentuan senyawanya ada. Karena dari teori awal itu menjelaskan bahwa senyawa itu, suatu partikel itu ada atomnya. Ada partikel terkecil. Nah, kalau di sini senyawa itu tersusun dari beberapa zat. Jadi kalau teori yang pertama itu hanya penentuan beberapa zat, tapi kalau teori yang atom yang berikutnya ini yang perbandingan berganda itu untuk perhitungan data kualitatifnya. Nah, siapa? Ya, gitu. Oke, ada lagi?
Ada lagi mau tanyakan? Pak, permisi Pak. Ya. Tabel periodik itu kan kalau nggak salah golongannya ada 18 itu Pak. Ya, benar. Itu kenapa 18 Pak? Apa golongan satu tuh bagiannya contohnya besi, golongan kedua itu apakah itu Pak? Oke, siap. Mantap. Bagus-bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari asal mulanya asal mulai pembuatan tabel periodik itu ceritanya bukan yang kita pakai sekarang, ya. Jadi kalau dulu itu sederhana banget. Saking sederhananya dia nyampur. Disusun di dalam tabel tapi tidak berdasarkan golongan. Maksudnya golongan itu adalah ini bagian untuk alkali, ini yang non alkali, ini yang unsur logamnya, ini yang non logam. Nah, kemudian ini yang ada unsur ininya itu. Tidak dipakai golongan-golongan gitu, langsung semuanya. Pertama, kemudian berlanjut, kemudian pakai golongan, nanti pakai disusun berdasarkan nomor senyawa atom, kemudian sampai sekarang itu yang kita gunakan adalah punyanya Mendele, ya, Moseley Mendele. Nah, penentuan golongan ini itu didasarkan pada kesamaan sifat-sifatnya, ya, kesamaan sifat-sifatnya. Jadi ada kemiripan. Ya, contohnya itu sebentar ya. Yang mana ini contohnya? Ini nih, kayaknya nih. Ini nih munculnya. Oke. Nah, yang ini. Oke. Saya coba share screen lagi. Nah, ya, ini contoh tabel periodik yang paling sederhana. Nah, golongan 1, golongan 2. Nah, di sini udah kelihatan nih. Kalau golongan 1 ini dia memiliki kemiripan yang hampir sama dalam hal ini. Tingkat kelarutannya, ya, semua hampir sama yang di sini. Kemudian yang di sini untuk yang nitrogen, misalnya kalau yang ini 15 ya, 15 atau 16 ini ada oksigen, sulfur, ya. Nah, ini semua adalah golongan yang memiliki kemiripan ketika dia SO ini bereaksi sama oksigen, ini hampir menyatu 100%, sama seperti Se juga. Nah, dan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Makanya di situ kita ada ngelihat kalau di selanjutnya itu gini. Nah, kan ada golongan utama sama transisi. Nah, ini kalau kita urutkan sifat logam dari kiri atas ke kanan itu cenderung semakin lemah sifat logamnya. Nah, itu pengurutannya tuh. Kemudian kalau dari atas ke bawah sifat logamnya semakin kuat. Jadi pembuatan golongan itu berdasarkan itu juga, sifat logam, jari-jari atom, sifat kelarutannya, dan macam-macam, elektronegativitasnya, itu semua diatur sehingga dapatlah model golongan utama 1A sampai 8A gitu. Jadi logam dari kiri, dari hidrogen yang ini ya, dari sini ke sini itu semakin lemah logamnya. Kalau dari bawah atas ke bawah semakin kuat. Makanya itu disusun. Bagaimana kalau K? Ya kalau K ini dia lebih lemah daripada FR. Ya. Ya karena bawah semakin kuat kan. Tapi kalau K ini dia lebih kuat daripada AS, daripada bromin. Nah, itu. Jadi teorinya gitu tuh. Ini jadi kenapa penyusunannya itu berdasarkan yang ini nih di materi saya kemarin. Ada sifat logam, ada jari-jari logam, jari-jari ion positif, ionisasi, aktivitas elektron. Nah, ini semua yang bakal kalian gunakan tuh nanti kalau memperdalam untuk robot kali ya, pembuatan robot ya.
Elektro kan biasanya buatin robot kan. Nah ini pakai logam ini dia bisa nggak sih ngantarkan listrik yang gampang ini? Bisa nggak sih dia bagus tapi nggak terbakar ini? Nah itu dilihat dari sifat-sifat logamnya, sifat-sifat materialnya. Itu sih. Oke Pak, mantap. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, jadi ini saya cukup sekian ya perkuliahannya, ini sudah agak lewat. Jadi tadi ada latihan 1, 2, 3 kan? Latihan 3 tadi, kalau nggak salah yang kita ngerjain cuma nomor 1, nomor 2 belum kan ya? Nah, jadi latihan 1 semuanya, latihan 2 semuanya, latihan 3 yang cuma nomor 2, itu kalian kerjakan, dikumpulkan hari ini juga. Dikumpulkan melalui MOLS. Ya. Nanti habis ini langsung saya posting, nanti terlihat nanti sampai jam berapa maksimalnya kalian mengumpulkan. Itu saya masukkan jadi nilai tugas. Ya gitu ya, jadi ada 3 latihan, latihan ketiga cuma nomor 2 aja. Nomor 1 sudah kan tadi. Nah, itu ya. Oke, jadi sekian dulu ini materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, terima kasih atas attention-nya. Ya, kalian luar biasa sekali. Nah,